Halo, Hai, jumpa kembali di Indonesia. obrolan dua orang nerd ini tentang Indonesia. Iya, tentang Karena Indonesia. kita suka sama Indonesia. Yes, jadi kita ngobrolin ya. Saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Ngomongin suka Indonesia tuh, gue pernah ngobrol sama seorang teman. Dia bilang, koruptor itu memang tidak nasionalis, tidak cinta Indonesia gitu. Terus gue bilang, koruptor itu adalah orang yang paling cinta sama Indonesia. Karena dapat duitnya dari sini. Kalau mereka jadi pejabatnya di Italia, Iya, susah. ini cinta sekali mereka sama Indonesia. Nah, ini prelude-nya udah cocok nih ya. Kita sekarang mau ngebahas satu topik yang lagi seru. Oh, itu. Pejabat konten. Oh, iya. Ya, Lagi pejabat musim. konten. Lagi musim. Pejabat-pejabat sekarang kepala-kepala daerah, anggota DPRD gitu, lagi doyan konten, pada punya channel. Pada punya channel, betul. Pada punya follower banyak. Iya, gitu ya, tentu saja subscriber. saya sebagai orang Bandung kita follow KDM channel. Salah satunya Kang itu, Deddy Mulyadi. salah satunya yang nggak tahu ya, itu mungkin salah satu yang sekarang paling populer. Tapi yang lain-lain juga, Pak Ganjar juga punya. Pak Ganjar punya ya? Pak Ganjar punya. Terus Mungkin ada orang lagi- Semarang yang follow. mungkin dari zaman dulu gue juga nggak tahu apakah dari zaman capres doang atau dari zaman gubernur, gue juga nggak tahu. Terus Mas Pramono Anung, Oh, ada juga. itu juga nggak tahu channelnya Pemda, nggak tahu, tapi beliau sering Oh, cukup sering. mudah-mudahan jangan channelnya Pemda, Pan. Berarti pajak PB1 kita dipakai buat bikin channel. Gubernurnya. Ya, nggak apa-apa, kan lu yang bilang itu cara menyampaikan ke publik. Iya, tapi jangan dibayarin publik kali. Nggak, ya, itunya nggak apa-apa, tapi AdSense-nya kemana? Iya, makanya. Nah, terus ada lagi kalau nggak salah di beberapa di Sumatera juga ada, kalau nggak salah Sumatera Barat tuh, sama di Kalimantan juga ada. Ya hampir rata lah, banyak sekarang pejabat yang pada punya channel sosmed, itu channel YouTube, channel atau Instagram gitu, yang aktif gitu. Hasil training mungkin ya di Kemungkinan waktu kemarin. retreat kemarin diajarin, pantesan Kang Deddy waktu itu jadi ngajar. Jangan-jangan dia yang ngajarin cara bikin cara konten. bikin konten gitu. Tapi gue sebagai orang Bandung ya, lahir besar Jawa Barat gitu ya, gue langsung follow KDM channel ini setelah Kang Deddy jadi gubernur gitu ya. Tadinya gue nggak tahu, tapi setelah jadi gubernur gue jadi pengen tahu kan, terus gue jadi follow ini, dan gue terus terang cukup suka sih sama kontennya ini. Sebab apa ya, ada satu hal dasar yang dia tuh ngomongin yang benar gitu. Ya, gue inget banget ini tentu saja dialognya semua dalam bahasa Sunda gitu ya, bahwa ada satu bapak-bapak gitu ya, bukan bapak-bapak lah, anak muda yang bilang, "Pak, ini kok bansos nggak turun-turun?" gitu. "Kenapa kamu nungguin bansos?" "Ya kan anak saya 2, Pak," dia bilang gitu. "Saya kan perlu bansos buat ngasih makan anak saya." Terus dia bilang, "Kamu kenapa punya anak 2 kok ngarepin bansos? Masih muda," gitu loh. "Masih punya tenaga, kenapa kamu nggak kerja?" gitu. Kalau punya anak harus punya tanggung jawab dong, cari kerjaan, jangan nungguin bansos aja. Itu menurut gua sangat lama gue tidak dengar gitu loh, Van. Ya, kata-kata seperti itu yang bener, ya kan? Itu hal yang bener yang udah lama nggak pernah gue denger dari pejabat gitu ya. Yang ada adalah pejabat kebanyakan ngomongnya membuat ya rakyat mah gitu aja gitu ya, kayak simple lah. Waktu COVID itu kan tentang pinjol, ya kan? Umumnya aja lah pinjol. Pinjaman online itu kan diawasi oleh OJK, ya kan? Sebetulnya asal lu bayar mah nggak apa-apa. Masalahnya ketika pinjol itu menjadi masalah ketika orangnya kan nggak bayar. Iya. Lah waktu lu komit lu mau pinjem X, ya kan lu kan tahu harus kembaliin itu gitu loh. Ya, gua wish ada pejabat yang bilang, "Loh, Pak, saya masalah kenapa? Karena saya dikejar-kejar pinjol." "Loh, udah bayar belum?" Kalau udah bayar masih dikejar-kejar, kamu lapor polisi gitu. Tapi kalau kamu belum bayar dan kamu ada pinjam nama pinjol, ya bayarlah pinjolnya. Jangankan pinjol, Bank Mandiri juga sama. Lu pinjam ke sana nggak bayar, ya lu dikejar sama orang Bank Mandiri, ya kan? Gitu. Jadi kalau menurut gua hal-hal karena nggak tahu, kalau menurut lu gimana, Van? Lu sering nonton channel-channel gitu nggak atau gimana komentar? Gua kan
gue pernah beberapa kali bikin statement di Twitter gue ya, di @Pak_Irf itu, @Pak_Irf. Kalau belum follow mah follow aja lah. Nggak, di situ kita nggak ngomongin politik sering-sering, tapi gue pernah bikin statement di situ gitu, bahwa gue tidak akan pernah mengidolakan, atau gue bukan tidak akan pernah, gue tidak mengidolakan pejabat gitu ya, politisi atau pejabat gitu. Gue berada di posisi kayak lu kerja bener ya gue apresiasi, lu kerja ngaco ya gue sikat gitu. Gitu ya. Artinya gue tidak dalam posisi mengidolakan, dan karena itu dan itu berlaku rata gitu ya. Dan gue bilang ke buzzer-buzzernya kan, wah Pak Irfan berarti nggak suka sama Prabowo, nggak suka sama Ganjar, nggak suka sama Anies gitu kayak gitu. Nggak, tenang, gue nggak suka semuanya. I hate them equally. Lo 01, 02, 03, no, I hate them equally, jangan khawatir. Ini bagian itu. Dan artinya apa? Ya tingkat suka gue sama mereka juga kurang lebih sama gitu ya. Tapi but I hate them and I hate you guys equally gitu. Para buzzer maksudnya. Gue sama-sama nggak suka sama kalian semua lah, rata gitu. Jadi gue memang nggak follow. Tapi kan video-video itu kan selalu ada rembesannya ke sosial media ya, terutama ke Twitter, kan gue cuma main di Twitter, and it's always Twitter, never X ya. Rembes ke Twitter, dan gue lihat lah beberapa kali, makanya gue tahu tadi yang di Sumatera Barat ada, di DKI ada, itu tuh karena rembes di Twitter gitu. Jadi gue ngelihatnya dari situ, dan apakah itu gimana respon gue sama itu, ya gue ngelihat itu terus terang aja ya, ini mah jujur-jujuran aja, gue ngeliat itu sebagai entertainment. Gue ngeliat itu sebagai entertainment, sebagai apa ya, sebagai hiburan aja gitu. Bahwa hiburannya kadang-kadang bener, kadang-kadang ngaco gitu ya, tapi ya gue ngeliat itu beneran sebagai hiburan gitu. Jadi gue ngeliat Kang Deddy marah-marah gitu ke orang mau digusur, Bapak harus gini. Pikir, ya yang diomongin kan, tapi yang diomongin ini bener gitu. Iya sih bener. Ya hiburan aja kalau buat gue mah gitu. Terus drama aja gitu ya? Iya, drama aja gitu. Terus Mas Pram waktu itu kan, di balai kota banyak kucing, kucingnya dipiara nggak? Ini gini. Oh, dia suka sama kucing gitu. Ya hiburan aja buat dia gitu. Oh, pejabat yang ini suka kucing gitu. Menurut gue nggak ada yang, nanti gue tidak melihat itu sebagai apa ya? Gue tidak melihat itu lebih dari itu gitu. Lebih dari sarana dia. Ya kita nggak naif lah, kita jujur aja. Semua channel itu adalah persiapan 2029. Iya betul. Mau jadi apapun nanti, tapi semua channel itu adalah persiapan 2029. Nah, yang gue lihat adalah paling nggak dari yang ngerembes masuk ke Twitter yang jumlahnya cukup banyak itu, gue tidak melihat atau belum melihat si channel-channel itu atau video-video itu teh jadi saluran penyampaian kebijakan yang benar gitu. Jadi kalau gue lihat itu lebih banyak aksi sesaat lah gitu, kayak ya itu kan kayak misalnya yang tadi gue bilang, Pramono Anung lihat di balai kota banyak kucing, terus dia panggil biro rumah tangga atau apa gitu. Ini kucing-kucing ini ya kita kasih makan, ada yang kita steril, gini. Wah nanti ini ya kalau anggaran nanti kita sediakan ya. Tapi bagaimana kemudian policy atau kebijakan terhadap kucing liar di Jakarta, nggak tahu. Nggak ada, iya. Nggak tahu. Ya. Kadang masukin anak bandel, masukin barak militer. Nih udah ada 39 yang satu kabur segala macam. Masukin. Iya itu mah aksi aja gitu ya. Saya aksi satu kali, tapi anggarannya dari mana, mau kayak gimana, sistem seleksinya dan lain-lain, itunya kan nggak pernah disampaikan lewat channel-channel itu. Padahal kita sering nih ngobrol nih bahwa bahkan lu sering bilang gitu, kalau pejabat itu punya, ya udah lu pakein aja YouTube, terus lu jelasin kebijakan lu. Bapak Ibu sekalian, warga Jawa Timur, warga Jawa Tengah, Jawa Barat, warga DKI, warga Banten, pokoknya Bapak Ibu sekalian, kayak inilah address to the nation. Iya, betul.
mulai minggu depan kita akan mengeluarkan perda baru. Jadi bukan aksi kan, ada perda, ada pergub baru nomor segini. Jadi nanti Bapak Ibu kalau bayar pajak motor akan begini, kebijakannya berlangsung sampai segini. Nanti Pak Kadis, ini Pak Kadisnya, nomor WA-nya Pak Kadis ada di sini, silakan dihubungi hotline. Belum ada yang kayak gitu ya. Tapi yang lainnya ya mungkin itu enggak, Van, itu memang Pak Irfan ini tidak hidup di Indonesia. Itu udah ada tapi di Pemda Badan Württemberg. Kalau ada ke kantor Pemda Badan Württemberg ada itu. Yang diomongin Pak Irfan itu ada gitu ya. Lu nongol menginterview ketua partai CDU di wilayah Sachsen gitu ya. Ada. kayak tapi gitu. Itu bukan Indonesia. Nggak seru. Kalau di Indonesia maksud gue gini, oke lah kalau isinya itu semua lu garing juga gitu ya. Kalau lu tiap kali upload channel terus isinya misalnya Pramono Anung atau Deddy Mulyadi gitu lah gitu. Terus dia kerja gitu ya. Kang warga Jawa Barat gitu. Ya garing juga sih. Maksud gue paling tidak begini. Ya yang aksi-aksi lah gitu ya, yang entertaining gitu yang gue bilang entertainment. Ya lu ngelihat pejabat nyemplung ke got kan entertaining ya. Iya, entertaining betul. Perkara habis itu dia naik Land Cruiser udah nanti gitu ya. Gitu dia naik Land Cruiser terus itu sampah 3 bulan kemudian tetap mampet di situ. Kan kita nggak tahu ya. Itu sih entertaining. Jadi ya udah entertainmentnya masuk lah menghibur rakyat itu ya, ibadah gitu ya, amal gitu, menghibur rakyat gitu. Tapi poin yang lebih penting yang justru yang mandek itu selama bertahun-tahun di Indonesia, yang mandek itu adalah komunikasi publik yang berkaitan dengan kebijakan. Yang benar gitu. Dan itu tuh belum ada yang handle gitu. Jadi beneran yang ada di channel-channelnya itu ya entertainmentnya aja gitu, aksi-aksi gitu kan. Orang tuh kan kalau aksi gitu misalnya lu ngegusur rumah, terus si orang yang digusur itu kasih 5 juta misalnya gitu. Itu rumah sebelahnya dikasih nggak? Gitu. Rumah sebelahnya kan ada orangnya juga apa? Gitu. Terus lu ngasih 5 juta berdasarkan apa? Per meter persegi atau gimana gitu ya? Terus undang-undangnya apa? Itu persis pemerintah Badan Württemberg kayak gitu. Kan yang digusur bukan cuma dia, sebelahnya itu Pemda Berlin itu bukan Bandung. Kalau Pemda Berlin gitu, lu mau ngasih duit nih, oke. Sekarang tax return-nya gimana? Sister City-nya Bandung tuh apa? Ada Sister City-nya. Iya. Braunschweig ya. Itu kalau Braunschweig begitu. Sister from a different mother itu. Bedanya jauh bisa gitu kan. Tapi gua sebetulnya membahas ini di dalam konteks di mana ada pejabat yang nggak ngapa-ngapain, Van. Ada yang tidak ada channelnya, terus kita nggak tahu yang ngapain gitu. Betul. Ya kan? Jadi artinya apa ya? Udah bikin kita harus nggak entertaining juga. Iya betul, nggak ngebikin kebijakan, nggak entertaining, nggak kedengeran juga gitu loh. Jadi gue sih mendukung aksi-aksi ini sebab paling nggak seru lah. Kan gue ikut nyoblos gitu ya. Gue yang nyoblosnya merasa, ini calon gue nih gitu kan. Meskipun dia belum, kebijakan masih jauh lah Pak gitu ya. Antara itu balik lagi antara Cikuda Pate sama Badan Württemberg itu jauh lah gitu ya. Jangan ngomong kebijakan dulu lah. Tapi at least ada satu value di mana gue punya personal, bukan personal sih, tapi gue bisa komenin langsung videonya gitu loh ke orang yang gue coblos gitu kan ya. Dan sebetulnya kalau menurut gue sosmed kan jadi accountability. Problemnya di Indonesia ini kan accountability-nya cuma sosmed doang gitu ya. Kita nggak bisa, artinya kita nggak punya sarana lain untuk melakukan accountability gitu kan. Artinya kalau di sosmed kelihatannya orangnya bener, ya oke lah gitu ya. Ya lumayan lah daripada nggak ada gitu ya. Sebab banyak juga pejabat yang nggak ada suaranya aja gitu kan. Ntar tahu-tahu dia ngapain terus habis gitu hilang, dipecat enggak gitu kan, ditegur juga enggak gitu. Nah, gue melihat bahwa lu sebagai pejabat di Indonesia, bukan di Badan Württemberg ya, lu punya 2 pilihan. Lu mau bikin konten apa lu mau enggak? Ya kan? Mungkin lebih aman mah enggak, Van? Diem-diem aja gitu kan, tiba-tiba 5 tahun selesai gitu kan, beres gitu kan. Tapi orang yang mau bikin konten ini perlu kita apresiasi dulu kalau menurut gua, ya kan? Terlepas dari kontennya Yang penting dia mau konten dulu. Dia siap dihujat jika dia melakukan sesuatu kesalahan gitu kan. Tiba-tiba misalnya besok
oh ternyata yang digusur punya sertifikat gitu kan, terus viral kan pasti dia dihujat dong, oh gimana sih lu gitu, dia kena hujat kan, nah paling nggak dia rela dihujat. Ya makanya gue bilang kalau pejabat yang ya itu kan ada yang lebih, kan pejabatnya kan nggak ekstrovert semua ya. Iya betul. Jadi kan ada pejabat yang mungkin kayak, gue mah nggak usah tampil di sini, kayak ada waktu itu kepala desa yang udah jadi kepala desa tapi orang kalau ketemu dia nggak tahu kalau dia kepala desanya, tapi jalan di desanya dia tuh semua hot mix dan bagus gitu kan. Terus ya ada yang maksudnya bekerja dalam diam lah gitu ya. Tapi ada juga yang diam-diam tidak bekerja. Banyak masalahnya. Makanya kerja enggak, entertaining enggak Yang gitu. bekerja dalam diam jarang banget. Yang diam-diam tidak bekerja yang lebih banyak. Ya jadi ya pilihlah salah satu gitu. Kalau tidak entertaining kerjanya yang benar. Kalau kerjanya belum kelihatan ya paling tidak entertaining. Karena entertaining itu ya seperti kata Harnas tadi kan, kalau lo entertaining maka lu berhadapannya bukan dengan konstituen, tapi lu berhadapan dengan audience. Kalau lu berhadapan dengan audience, jatuhnya ke selera. Bisa suka, bisa nggak suka Ya, gitu. betul. Bukan dia konstituen, karena lu yang lu tampilkan di channel atau di video sosial media lu, itu kan bukan pertanggungjawaban publik ya. Accountability-nya memang seperti yang tadi Anas bilang, kita cuma punya itu tapi jalurnya. Tapi kan itu bukan pertanggungjawaban publik, itu bagaimana program lu disusun, lalu kemudian dieksekusi, kan bukan gitu. Tapi paling tidak lu akan berhadapan dengan audience. Jangan lupa begitu lu gubernur Jawa Barat, lu gubernur DKI, lu gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, begitu lo bikin video, yang nonton kan bukan rakyat lu doang. Iya betul. Yang nonton se-Indonesia. Makanya itu sebenarnya jadi persiapan buat 2029. Yang nonton se-Indonesia. Tapi dalam tanda kutip akhirnya yang menonton lu itu bukan konstituen, itu audience. Nah, dan audience mah aku maha audience. Nah, kita simak di episode berikutnya. Apa bedanya nih sosial media sama jubir? Oke, saya Harnas. Saya Irfan. Bye. Nah itu jangan kaget teman-teman, kalau modalnya sosial media yang lu lihat pasti akan yang bagus-bagus semua. Giliran dia melakukan sesuatu yang jelek mah nggak mungkin masuk ke sosial media, ya kan? Udah keganjel di editor. Iya betul. Pada saat lu posting di sosial media, maka lu sebenarnya berhadapan bukan dengan konstituen pemilih lu yang kemarin-kemarin. Lu akan berhadapan dengan audience. Betul. Karena lu berhadapan dengan audience, maka pasti akan dipilih yang menyenangkan audience. Iya, betul. Ada satu fungsi pejabat sebetulnya, itu fungsi negara lah menurut gua ya, yang agak kurang belakangan ini. Yang gua dapatkan kembali salah satunya di KDM Channel gitu ya. Yaitu ngasih tahu jadi orang Indonesia itu baiknya harus gimana sih?